Diam adalah sikap yang sering kali dipilih para korban. Mereka terlampau malu membuka diri, sebab korban kekerasan sering dipandang dengan tatapan yang merendahkan. Mereka juga terlalu takut membuka mulut. Bagaimana jika seruan meminta pertolongan beralih menjadi tuduhan pencemaran? Kekerasan sering terjadi dalam ruang-ruang tertutup, di mana hanya pelaku dan korban yang mengerti peristiwanya. Tak ada saksi, tak ada bukti, selain korban itu sendiri, bersama luka yang ditanggungnya. Kemanusiaan para korban kekerasanlah yang kerap dilucuti. Akibatnya, kekerasan demi kekerasan terus berulang, dan korban tak pernah mendapat pertolongan yang ia butuhkan. Gereja sebagai persekutuan kasih dipanggil untuk menghibur yang lemah dan menegur yang bersalah. Gereja mestinya menjadi ruang pemulihan bagi semua insan. Oleh karenanya, dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pokja Kemitraan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur mengajak setiap jemaat di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Timur untuk mengikuti liturgi khusus anti kekerasan terhadap perempuan dengan tema Berpihak pada Korban, Gereja dan Kekerasan Seksual. Kebaktian dengan liturgi khusus ini akan diselenggarakan serentak pada tanggal 26 November 2023. Mari kita menjadi gereja yang dapat menolong para korban dan memberikan pemulihan. Wah, panas Pak Sus. Panas, cuacanya panas. Suhu politiknya panas. Oh, suhu politik panas. Untuk itu kita mau ngadain safari pemilu biar adem. Biar adem. Acaranya di mana dan kapan? Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, jangan lupa nanti akan diadakan safari pemilu oleh Departemen Oikmas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, supaya kita bisa nyoblos dengan lebih adem, jernih, dan bersih. Acaranya akan dilakukan di hari Jumat 1 Desember 2023 jam 6 sore ya, 18.00 WIB, diadakan di GKI Diponegoro. Untuk gereja-gereja di Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa datang, akan terbekali dengan sangat baik, menyenangkan, fun pastinya, dan tentunya terberkati dong kita semua. Jangan lupa hadir, ditunggu ya. Acaranya sip, game juga fun, terus ya bisa kenal sama anggota gereja yang lain. Seremoni juga bagus banget. Pasangan diminta ke depan, kita yang bersangkutan ada perasaan nostalgia yang diberkati. Temanya juga hari ini luar biasa yang dihadapi oleh setiap pasangan sampai muda sampai yang sudah senior. Ini acaranya besar karena aku jarang ikut persekutuan doa. Ini pertama kali aku ikut kehidupan suci, tapi ternyata fun dan waktu itu berjalan dengan cepat kalau kita lagi happy. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman dan juga hal-hal baru gitu melalui apa yang disampaikan melalui pendeta Daniel tadi. Lalu selain itu juga ada keakraban dan juga ada yang spesial tadi pada saat yang berulang tahun itu diminta untuk maju satu persatu, satu pasang itu benar-benar bisa mengingat lagi momen yang dulu pernah dialami bersama begitu ya. Jadi gabung dengan KA sangat membantu ya Pak ya? Sangat. Jadi yang bawa anak kecil jadi bisa. Ya betul, nggak bingung juga. Jadi kita sendiri ada kegiatan, anak-anak juga ada kegiatan, jadi kita bisa fokus. Thank you sudah membuat acara Pasutri ini keren, sangat ceria ya, penuh sukacita.
Bagus, senang sekali, seru. Seru ya? Seru. Oke. Ya mari teman-teman untuk bulan selanjutnya ikutan ya Pak Sutri. Apa? Ini pertama kali kami bergabung, anak-anak bisa ikut, saya juga bisa ikut, sangat fun sekali. Kami dapat banyak masukan dari pendeta Daniel, juga dari sharing-sharing dari teman-teman semua. Harapannya berikutnya banyak lagi yang bergabung dan kami pasti ingin join. Asik, seru. Semua sangat welcome kita. Ayo ikut acara retret Desember kali ini ya, jangan sampai ketinggalan. Acara ini saya angkat jempol ya, bagus. Pembicaranya oke, acara-acaranya itu sangat menarik, membangkitkan semangat. Yang tadinya loyo bisa ketawa semua, dan komunitas ini sangat menarik. Jadi pesan saya untuk pasangan-pasangan muda, ayo ikut. Yang tua pun begitu, sampai kapanpun kita perlu ikut acara PD Pasutri. Udah bagus. Acaranya oke. Tinggal tambahannya bunganya ya Bu ya. Bunganya. Oke. Ya, untuk bulan Desember nanti kita akan buat acara yang lebih bagus lagi. Oke, dari sip. sekarang. Ajakin Ingat yang ya, lain Desember dong Pak. kita ketemu lagi untuk Pasutri yang betul-betul ingin menjadi Pasutri yang baik. Ayo bulan Desember kita ikut lagi. Oke, kita ramaikan bersama-sama ya Pak. Ya, kita ramaikan Oke. bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya kita pagi hari ini boleh datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Kita datang mungkin dengan berbagai emosi dalam hati. Tapi khusus pagi ini biarlah kita boleh menanggalkan beban emosi kita. Kita titipkan dulu kepada Tuhan. Kita penyembahan dulu ya pagi ini sebelum praibadah kita pujikan bersama. Kami perlu Kau Tuhan dan Yesus padamu ku berseru. Kepada Kau
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Yesus, padamu ku berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindung aku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama GKI Darmo Satelit. Hari ini Minggu tanggal 26 November tahun 2023. Kebaktian hari ini dilayani oleh Saudara Renaldo Fidel Yosep Dinata, kader pendeta GKI dengan tema Gereja yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Renaldo Fidel Yosep Dinata dan persembahan pujian nanti dari Bapak Ferry dan Bapak Ingcan Dueto. Kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang kehadiran bersama jemaat yang lain untuk mengikuti setiap kegiatan gerejawi yang dapat diketahui dari warta jemaat. Apabila pada saat ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, mohon untuk bangkit berdiri supaya dapat dikenal oleh jemaat yang lain. Baik,
Warta lisan untuk diketahui oleh jemaat. Yang pertama, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dalam diri almarhum Bapak Set Pantolaeng Janis di usia 71 tahun, suami dari Ibu Miske Susanto, meninggal dunia pada hari Rabu 22 November 2023. Jemaat sudah dimakamkan di TPU Bapak Jerawat pada hari Kamis 23 November 2023. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Darmo Satelit menyampaikan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Praktik kerja lapangan akhir pekan. Setelah melakukan PKLAP, praktek kerja lapangan akhir pekan di GKI Darmo Satelit, dalam diri Saudara Jonathan Notonegoro Melvin pribadi, hari ini mengakhiri pelayanannya pada Minggu 26 November 2023. Kepada Saudara Jonathan Notonegoro Melvin pribadi, disilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji syukur kepada Tuhan bahwa karena kasih-Nya Tuhan Yesus bisa memberikan kesempatan untuk saya untuk melayani di GKI Darmo Satelit. Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dedi dan Pendeta Andri selaku hamba Tuhan dan pendeta di tempat ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada majelis dan penatua sekalian dan juga berterima kasih kepada staf-staf dari GKI Darmo Satelit dan seluruh pekerja yang sangat baik. Dan saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menerima saya dengan sangat hangat dan dengan sangat baik. Ya Bapak Ibu, kesan dari saya dan pesan dari saya mungkin agak singkat saja ya. Saya pertama-tama pelayanan ini merupakan pelayanan pertama kali saya atau praktek pertama kali saya yang diutus dari kampus untuk melayani di gereja, yaitu di GKI Darmo Satelit. Dan saya sangat mengucap syukur sekali bisa ditempatkan untuk melayani di tempat ini. Saya merasakan bahwa Bapak Ibu semua sangat hangat, sangat baik kepada saya, dan saya memang tidak bisa membayangkan bagaimana keramahan tata Bapak Ibu Saudara kepada saya dan kasih yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Saya sangat mengucap syukur bahwa 3 bulan yang sudah saya lalui ini sangat tidak terasa. Saya sangat tidak terasa sekali bahwa tiba-tiba sudah mau selesai saja pelayanan praktik di tempat ini. Dan ya puji syukur kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendoakan saya dalam pelayanan saya ke depannya sehingga saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Dan saya juga meminta maaf jika ada kesalahan atau tindakan saya atau perkataan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan ya saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sudah menerima saya untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan pelayanan dari Saudara Jonathan Notonegoro Melvin pribadi selama di GKI Darmo Satelit. Yang berikutnya medical check up. Bagi jemaat yang mengikuti medical check up pada hari Sabtu kemarin tanggal 25 November 2023 dapat berkonsultasi hasil lab oleh dokter pada hari ini Minggu 26 November 2023 mulai pukul 8 hingga pukul 12 bertempat di ruang Biro Konsultasi Hukum dan Kantor Gereja. Untuk diketahui jemaat, detail informasi warta video yang telah diputarkan dapat dilihat lebih lanjut pada warta jemaat. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah, kita akan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat pembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mulia, mulia namanya. Oh
yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Amin, amin, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari arah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah fakta. Bahkan yang tidak tercatat kemungkinan terjadi lebih besar di negeri kita. Berbagai sejarah kelam kekerasan terhadap perempuan di masa lalu yang terjadi dan saat ini menjadi bukti nyata bahwa manusia belum mampu memahami kalau mereka diciptakan setara. Di sini gereja memiliki tanggung jawab profetik, transformasional sekaligus liberatif untuk menyebarluaskan nilai-nilai kesetaraan dan anti kekerasan, khususnya terhadap kaum perempuan. Dalam Minggu Kristus Raja ini kita diajak untuk bergumul melalui tema gereja yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Kita diajak untuk kembali membangun pemahaman tentang seksualitas dalam kitab suci dan kontrasnya dengan realitas kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Kita juga harus berani menyatakan keberpihakan kita kepada para korban kekerasan seksual dan turut andil bagi mereka untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual agar terang Kristus dapat selalu dirasakan oleh dunia. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus berderang, hangatkan hati tiap orang. Kristus sumber terang yang kau sembah, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang benar. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus berderang, hangatkan hati tiap orang. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk menghadap kepada Engkau. Kami rindu Tuhan membawa segala pergumulan hati, pengakuan dosa kami secara personal. Ya Tuhan, ampunilah kami yang belum mampu memahami bahwa tiap manusia diciptakan setara di hadapan Allah. Ampuni kami yang belum mampu melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan
secara khusus terhadap perempuan. Kiranya kasih-Mu memampukan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Hati masih milik kami. Mari jemaat wanita saja kita pujikan Tuhan, sudi ampuni mereka. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Bersama kita pujikan. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, kepada kita telah dinyatakan berita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua, mari kita bersalam-salaman. Selalu tunjukkan wajah gembiramu, lihat teman yang kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berbahagialah setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap, ya Tuhan. Hanya bersama Bapa jiwa kita akan tenang karena pengorbanannya telah memulihkan kita, mengangkat kita dari masa lalu dan kita siap hidup untuk masa depan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
The Holy City. Kita semua tentunya ingin hidup di dalam damai. Kenyataannya di dunia ini kok sulit hidup di dalam damai. Ya, mungkin yang sudah berumah tangga juga merasakan antara pasangan kadang-kadang tidak satu jalan, tidak satu pikiran. Di mana kita dapat damai itu? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Dengan mata iman kita melihat ada damai di Yerusalem baru. Dengan mata iman kita mengharapkan kita bisa sampai ke Yerusalem baru, yaitu the Holy City. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and never as they sang, methought the voice of angels from heaven and answer rang. Methought the voice of angels from heaven and answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. My dream was changed, the streets no longer rang. Us were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill. As a shadow of a cross arose upon a lonely hill, as a shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up the gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new world there seemed to be. I saw the holy city beside the tidal sea. The light of God won on its streets, the gates were open wide, and now my enter and sun to shine by day. It was
kasih untuk pujiannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kami agar kami dapat mengerti, memelihara terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, beginilah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka dari seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, lemas, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini, atau biasanya mungkin setiap minggu, atau bahkan di setiap hari kita, saya sering melihat orang-orang, atau bahkan saya sendiri, memakai batik. Oleh karena itu saya mau menceritakan sepenggal kisah, sedikit kisah tentang batik ini. Di abad 19, tahun 1800-an, terjadi krisis ekonomi di Kesultanan Yogyakarta. Ada orang Yogyakarta di sini? Gak ada. Terjadi krisis ekonomi di Jogja, di Kesultanan, karena
akibat dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, dan juga perubahan kebijakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Dan akibatnya dua hal ini mempengaruhi para bupati yang ada di sana untuk menggaji, untuk memberi upah para pegawainya. Pegawai-pegawainya itu mayoritas laki-laki, abdi dalam keraton. Di sisi lain, krisis ini akhirnya juga membuat para perempuan, ibu-ibunya, para istri dari suaminya yang bekerja di keraton untuk bekerja di luar sektor pertanian. Di sana pada masa itu, ya mungkin kita kenal pada kalau Indonesia ini tanahnya subur gitu ya, ditanamin apa aja jadi. Tapi kenyataannya yang gak semua. Di Jogja pada masa itu tanah amat sulit untuk tanami, bahkan padi atau jenis komoditas pertanian lainnya. Akibatnya para ibu di sini berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, tapi tidak bekerja di sektor pertanian sebagai petani. Akhirnya mereka berdagang. Oleh karena itu perempuan di sini harus bekerja di sektor perdagangan. Akan tetapi selain karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka bekerja sebagai pedagang, ada juga faktor sosial yang mereka harus tempuh ketika memilih bekerja sebagai seorang pedagang. Karena laki-laki di sana, para abdi dalam keraton, enggan bekerja, umumnya enggan bekerja sebagai pedagang atau bekerja di sektor perdagangan. Karena bagi mereka bekerja di sektor ini adalah pekerjaan yang rendah. Oleh karena itu perempuan mengisi sektor ini untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Tapi lagi di sisi lain, perempuan harus berhati-hati. Para istri ini harus berhati-hati di dalam bekerja agar tidak merusak status sosial sebagai abdi dalam keraton yang sudah dipelihara dan dibangun oleh para suaminya. Dengan demikian jalan yang mereka tempuh adalah dengan cara berdagang batik atau perhiasan. Mereka melukis batik tulis, kemudian menjualnya. Dan berkat para perempuan ini, batik masih kita kenakan sampai saat ini. Batik masih lestari, batik justru makin terkenal. Dari tangan perempuan ini, batik menjadi satu komoditas yang top di Indonesia. Tapi selain lestarinya batik dan terkenalnya batik, di masa ini kita juga mau melihat bahwa fenomena perempuan yang membatik ini adalah fenomena marginalisasi. Kenapa marginalisasi? Karena bahkan ketika perempuan ini, ibu-ibu ini membatik, mereka harus memikirkan suaminya agar statusnya nggak turun. Mereka bekerja bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kesenangan, untuk keluarga, terlebih untuk menjaga status sosial sang suami, sang laki-laki agar tidak turun. Dan mungkin inilah istilah yang cocok, yaitu harta tahta dan wanita yang mungkin sering kita dengar. Istilah ini menggambarkan, menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya serakah. Ketika manusia ingin harta, ketika ingin manusia juga ingin tahta, bahkan manusia ingin menguasai manusia lainnya. Dan seringkali yang korbannya adalah perempuan, yaitu wanita. Di sini ketiganya kedudukannya sejajar, sama-sama ketika harta tahta wanita, manusia ini posisinya sama, nggak ada yang lebih tinggi. Artinya sama-sama menjadi benda, diobjektifkan, menjadi objek. Dan keserakahan ini membuat manusia bermuara pada tindakan marginalisasi. Margin artinya tepi, di pinggir, membuat manusia menepikan, meminggirkan manusia yang lainnya. Ketika manusia seharusnya berada di posisi yang setara, ada manusia yang berada di tengah, dan ada juga manusia yang berada di pinggir. Marginalisasi ini adalah fenomena pembendaan, tadi harta, kekayaan, ada juga kedudukan, bahkan membendakan manusia. Dan cerita perempuan membatik di Yogyakarta hanya sebagian kecil dari fenomena marginalisasi yang terjadi di tanah air kita Indonesia. Cerita sedih ini terus bermunculan di setiap zaman dan di setiap tempat. Kalau kita ingat, pada tahun 1998 di bulan Mei, ada apa tuh?
Ada peristiwa yang sangat besar terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan. Kalau di tempat saya di Sindang Laut di Cirebon itu, kejadian bukan bulan Mei, bulan Februari, tanggal 14, hari Valentine. Jadi kerusuhan ini juga nggak terjadi di kota-kota besar aja, bahkan di tempat saya yang di daerah kabupaten, di desa, sampai. Dan itu sebenarnya bentuk uji coba untuk kerusuhan nanti yang besarnya yang ada di Jakarta. Mungkin korbannya nggak sebesar yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota besar lainnya, yang ada pemerkosaan, ada penjarahan, tapi sama-sama menyakitkan dan meninggalkan trauma. Perempuan seringkali dianggap tidak bisa jadi pemimpin. Perempuan juga seringkali tidak bisa sekolah tinggi-tinggi ngapain. Ya mungkin untuk zaman saat ini istilah ini udah gak berlaku. Tapi mungkin gak sadar ada hal-hal kecil juga yang kita lewati. Ada hal-hal kecil yang terus kita ucapkan, kita pikirkan, sehingga menimbulkan stigma di dalam pikiran kita dan akhirnya berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kita mau mengingat bahwa kisah sedih ini, cerita sedih ini, yang seringkali tidak kita sadari, kita membeda-bedakan manusia berdasarkan gendernya. Dengan sadar kita malah membela sang pelaku, mungkin kita nggak sadar juga kalau kita menindas sang korban. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di liturgi hari ini, ada 3 bacaan leksionari dengan peringatan yaitu Hari Kristus Raja. Kita akan menemukan bahwa ada benang merah yaitu Allah di dalam Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah yang mendeklarasikan dirinya sebagai Allah pemilik dunia. Dan Yesus Kristus juga menyatakan dirinya adalah Raja yang sekaligus hakim. Kalau kita baca tadi, hakim yang memisahkan domba di sebelah sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Akan tetapi pembacaan kita hari ini juga ingin membawa kita pada pemahaman bahwa Tuhan bukanlah Allah yang triumfalis, bukan Allah yang berorientasi pada kekayaan, pada kejayaan, pada kekuasaan ataupun kemenangan. Akan tetapi Ia mau menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah Kristus yang mengalami rasa yang sama dengan kaum yang terpinggirkan tadi, kaum yang marginal tadi. Tuhan yang adalah Raja yang besar yang di atas segala ilah, ini dinyatakan di dalam Mazmur. Tuhan yang menjadi Allahnya Raja Daud, dinyatakan di dalam Yeskiel. Dan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, bukan yang hanya ada di dunia ini saja, melainkan juga yang akan nanti di dunia yang akan datang. Tapi sesungguhnya Tuhan yang sangat tinggi ini, Tuhan yang sang pemilik kehidupan kita, sang pemilik dunia ini adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Tuhan yang amat sangat dekat ketika Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata saudara di sini menjadi menarik. Kata saudaraku di dalam bahasa Yunani artinya adelpos, artinya itu saudara kandung, satu rahim, satu kandungan. Memiliki makna yang sangat dekat ketika kita melihat wajah sesama kita, melihat kanan kiri kita, coba dilihat kanan kirinya. Nah, itulah saudara kita, dulur kita. Itulah saudara kita yang mungkin kita nggak satu rahim, tapi kalau kita mau bayangkan, inilah satu rahim yang ditenun sama Tuhan. Akan lebih jelas lagi ketika Yesus menyatakan saudaraku yang paling hina ini. Jadi kalau sebelah kanan kiri Bapak Ibu, itulah saudara Ibu Bapak Ibu yang paling hina sebenarnya. Saudara Bapak Ibu yang paling hina yang ketika mereka lapar, ketika mereka haus, ketika menjadi orang asing bahkan, ketika telanjang, ketika sakit atau di dalam penjara. Mereka yang hidupnya di pinggir struktur sosial alias marginal, itulah saudara, itulah wajah Kristus, citranya di dalam dunia. Melihat wajah Kristus atau citra Kristus di dalam dunia adalah melihat wajah saudara kita, samping kanan kiri kita, bahkan saudara yang tidak terlihat, yang jauh, yang termarginalkan.
Melihat Yesus adalah melihat orang yang mengalami diskriminasi, mengalami stigma buruk, bahkan disalahkan ketika mereka harusnya dibela, mereka harusnya dikuatkan, mereka disalahkan menjadi korban. Perilaku non-manusiawi ini berakar pada keserakahan manusia tadi. Ketika manusia ingin berkuasa, ingin mendominasi kepada manusia lainnya. Akhirnya salah satu contoh dan dampaknya adalah diskriminasi, stigma, dan kekerasan seksual. Terjadi karena tubuh kita manusia ini, seksualitas kita diobjektifkan. Menjadi objek, menjadi benda. Khususnya pada perempuan yang terjadi. Tubuh dan seksualitas menjadi tempat atau objek untuk melampiaskan hasrat. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketika tubuh perempuan dianggap sebagai objek, dibuat seakan tidak berdaya, dibuat seakan lemah, dan tidak berharga. Bahkan stigma-stigma yang melekat kalau perempuan itu harusnya disayang, laki-laki juga butuh disayang. Perempuan itu harusnya dikasihi, harus dibantu. Seringkali hal-hal sepele ini yang melekat di kepala kita. Hal-hal sepele ini yang mengakibatkan karena tubuh perempuan akhirnya harus tunduk. Dan mirisnya seringkali ini terjadi di institusi keagamaan. Di agama yang lain, bahkan di gereja. Yang mungkin kita nggak sadar itu terjadi. Dan terakhir, dominasi dan diskriminasi berdasarkan gender. Ketika ada pihak yang ingin lebih tinggi, ada pihak yang ingin mendominasi, ingin lebih superior dibandingkan orang lainnya, maka disitulah sebenarnya akar kekerasan itu muncul. Individu akan membenarkan segala cara yang diperbuatnya agar orang lain tunduk kepada dia, agar dominasinya tercapai. Dan inilah yang seringkali juga mengakar di masyarakat kita, mengakar di kehidupan sosial masyarakat kita. Yang seringkali yang lemah ini disalahkan, yang menindas justru dibenarkan. Stigma dan prasangka membuat korban justru disalahkan dan dituding. Jadi akar penyebab permasalahan. Kalau ada kasus pemerkosaan, seringkali korbannya yang disalahkan. Kamu sih pakaiannya terlalu terbuka, kamu sih pakaiannya terlalu seksi. Laki-laki juga mungkin pasti ada laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan. Dan stigma yang dilekatkannya, laki-laki kenapa bisa diperkosa? Laki-laki harusnya kuat, laki-laki gak boleh lemah. Ini yang seringkali terus-menerus mengakar, akhirnya jadi pemahaman di masyarakat kita. Oleh karena itu, stigma dan prasangka membuat korban justru dipersalahkan dan akhirnya dituding sebagai akar terjadinya permasalahan. Seringkali perempuan masih dianggap makhluk yang lemah dan berbagai stigma atau nilai-nilai lain yang melekat di dalam diri kita. Lalu sebagai gereja, sebagai orang Kristen, bagaimana kita meresponnya? Ini kan pertanyaannya yang selalu akan ditanyakan. Bagaimana sebagai gereja kita meresponnya? Ketika berhadapan dengan isu marginalisasi, kekerasan, stigma, diskriminasi, apalagi berdasarkan gender, marilah kita mendekati isu ini dengan pola pikir, dengan mindset, bahwa setiap manusia itu memiliki wajah Tuhan. Sama ketika kita tadi melihat wajah kanan kiri kita, itulah wajah Tuhan di dunia. Terlebih ketika ada sang saudara yang paling kecil tadi, saudara yang lemah tadi, marilah kita melihat wajahnya sebagai wajah Tuhan yang menjerit, wajah Tuhan yang meminta tolong kepada kita. Perbuatan kasih kepada mereka bukan sekedar tindakan moral, karena itu baik, karena itu benar ya harus saya lakukan, bukan sekedar itu. Tapi kita mau lebih lagi dengan penuh kesadaran bahwa kita melakukannya atas dasar cinta kasih. Mari kita menumbuhkan spiritualitas bela rasa ketika kita mau terhubung dengan para korban, dengan stigma-stigma yang melekat kita mau terhubung dengan mereka, dengan ide-ide tadi, sehingga kita dapat merasakan apa sih yang mereka rasakan, penderitaan mereka. Dan inilah yang menjadi alasan wajah Kristus itu tetap nyata, tetap hadir, tetap terpancar, alasan untuk kita membela dan meneguhkan bahwa mereka tidak bersalah. Sikap bela rasa juga menjadi landasan untuk menentukan berbagai pilihan hidup kita.
sebentar lagi kan kita akan menghadapi pesta demokrasi. Kita akan memilih pemimpin bangsa kita. Mari kita juga berbela rasa ketika kita memilih. Bukan sekedar hanya program yang terlintas di kepala kita, logika kita yang kita pakai, tapi juga kita pakai perasaan dan bela rasa kita. Apakah pemimpin ini sudah sesuai? Oleh karena itu, marilah kita lihat wajah Kristus ini lewat saudara-saudari kita yang lemah, lewat saudara-saudara kita di sekeliling kita. Dan kiranya Tuhan juga yang memampukan kita untuk terus berani, berani mengungkapkan yang benar dan berbela rasa, kasihi mereka. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kembali persembahan pujian dari Bapak Ferry dan Bapak Insan, Glorious Love. In my darkness, Jesus found me, touched my eyes and made me see, broke sin's chains that long had bound me, give me life and liberty. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Oh, amazing to ponder, he whom angels host attend, Lord of heaven, God's Son, what wonder, he became the sinner's friend. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days
saya mengajak umat untuk bangkit berdiri. Biarlah kita mau merenung bahwa minggu ini kita masuki minggu Kristus sebagai Raja. Apakah Kristus itu benar-benar Raja di hati kita? Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk meneguhkan iman percaya kita kembali seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali memanggil nama-Mu. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap mereka yang mengalami perilaku buruk, perilaku kekerasan, dan termarginalkan. Tuhan kiranya berserta dengan mereka di setiap kondisi sulit mereka. Pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan juga untuk terus mendukung dan membela mereka, mengatakan yang benar dan terus berani berbicara tentang kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang lawat kami, Tuhan yang bersama kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kekerasan, perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang masih terjadi sampai saat ini. Kami berdoa dari jauh, agar juga Tuhan bersama-sama dengan korban perang, bahkan mereka yang sedang berperang, agar damai juga boleh terus tercipta, boleh semakin diusahakan. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami yang kami lakukan, Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan juga untuk kebenaran Tuhan saja. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan syukur yang akan kita nyatakan dalam ibadah saat ini dilandaskan oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan pujikan bersama, Di Sini Aku Bawa, bait pertama hingga yang ketiga. Usai bait pertama dinyanyikan, jemaat dapat maju untuk memasukkan amplop, maupun jemaat yang ingin memberi persembahan melalui rekening dapat melakukannya melalui QR Code di depan kursi masing-masing. Di sini aku bawa Tuhan.
Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, inilah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan. Kiranya dapat dikelola dalam hikmat untuk karya layanan kasih. Ajar kami untuk mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khusus hari ini kita mendapatkan pesan dari Tuhan supaya kita menjadi duta anti kekerasan. Perlu Bapak ketahui dan Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya kekerasan tidak hanya semata-mata kekerasan seksual. Kita juga mengenal kekerasan mental, psikis, fisik, kekerasan verbal, seksual, dan juga kekerasan penelantaran. Jadi kita harus menjadi lebih peka, menjadi mendengarkan tanpa judging, dan menyiapkan safety plan untuk rekan-rekan kita yang sedang mengalami masalah. Mari kita bersama secara tegas berani mengambil sikap dan bertekad turut andil untuk mencegah kekerasan, agar image keterangan Tuhan semakin muncul dalam gambar diri kita. Taat, setia, dan bertekad yang bulat. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami datang ke perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, tentu bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tunduklah kehendak hati kami, kuat di sana katamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima pengutusan, ada titipan dari PD Pasutri. Nanti tanggal 2 Desember akan ada acara di Hotel Fairwood dengan tema Berdua Tapi Sendiri. Pembicaranya ada Pak Pendeta Andri dan Ibu Tina. Nanti Bapak Ibu Saudara yang belum daftar, cepat-cepat bisa daftar karena acaranya sebentar lagi. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan dengan keteguhan hati untuk melakukan perintahnya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Muliakanlah Allah melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Kami siap menjadi saksi kerajaan-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, ini dan selamanya. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan kita saat mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.